Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milena Fitri Sabriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur PTK. Yang pertama, tentang pengertian PTK dulu. PTK sendiri adalah penelitian tindakan kelas. PTK adalah penelitian yang dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Masuk ke prosedur PTK. Prosedur PTK mempunyai 5. Yang pertama, penetapan fokus permasalahan. Yang kedua, perencanaan tindakan. Yang ketiga, pelaksanaan tindakan. Yang keempat, pengumpulan data atau pengamatan observasi. Yang kelima, refleksi atau analisis dan interpretasi. Yang pertama, tentang penetapan fokus permasalahan. Secara umum, karakteristik suatu masalah yang diangkat untuk PTK adalah masalah itu menunjukkan suatu kesenjangan antara teori dan fakta empirik yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, masalah tersebut memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar atau landasan untuk menentukan alternatif solusi. Yang ketiga, masalah tersebut sangat merisaukan dan mendesak untuk segera diatasi. Dan yang kelima, adanya kemungkinan untuk dicarikan alternatif solusi bagi masalah tersebut melalui tindakan nyata yang dapat dilakukan guru atau peneliti. Yang kedua, perencanaan tindakan. Yang pertama, menetapkan cara yang akan dilakukan untuk menemukan jawaban. Berupa rumusan masalah, umumnya dimulai dengan menetapkan berbagai alternatif tindakan pemecahan masalah. Kemudian, dipilih tindakan yang paling menjanjikan hasil terbaik dan yang dapat dilakukan guru. Yang kedua, menentukan cara yang tepat untuk memperbaiki proses belajar dengan menjabarkan indikator-indikator keberhasilan. Yang kedua, menentukan cara yang tepat untuk memperbaiki proses pembelajaran dengan menjabarkan indikator-indikator keberhasilan. Yang ketiga, membuat secara rinci rancangan tindakan yang akan dilaksanakan mencakup A. Bagian isi mata pelajaran dan bahan belajarnya. Yang kedua, merancang strategi dan langkah pembelajaran sesuai dengan tindakan yang dipilih. Yang ketiga, menetapkan indikator ketercapaian dan menyusun instrumen pengumpul data yang sesuai. Dan yang ketiga, pelaksanaan tindakan. Pada tahapan ini, rancangan strategi dan skenario pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, inti, dan penutup diterapkan. Skenario tindakan harus dilaksanakan secara benar tanpa berlaku wajar. Pada PTK yang dilakukan guru, pelaksanaan tindakan umum dilakukan dalam waktu antara 2-3 bulan. Waktu tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan sajian beberapa pokok bahasan dan mata pelajaran tertentu. Berikut disajikan contoh aspek-aspek rencana skenario tindakan yang akan dilakukan pada satu PTK. Yang pertama, dirancang penerapan metode tugas dan diskusi dalam pembelajaran X untuk pokok bahasan A, B, C, dan D. Yang kedua, format tugas pembagian kelompok kecil sesuai jumlah pokok bahasan. Pilih ketua, sekretaris, dan lain-lain. Oleh dan dari anggota kelompok bagi topik pembahasan untuk kelompok dengan cara random, dengan cara yang menyenangkan. Yang ketiga, kegiatan kelompok mengumpulkan bacaan melalui diskusi anggota kelompok. Bekerja belajar memahami materi, menuliskan hasil diskusi dalam OHP untuk persiapan presentasi. Yang keempat, presentasi dan diskusi pleno. Masing-masing kelompok menyajikan hasil kerjanya dalam pleno kelas. Guru sebagai moderator, lakukan diskusi, ambil kesimpulan sebagai hasil pembelajaran. Yang kelima, jenis data yang dikumpulkan, berupa makalah kelompok, lembar OHP hasil kerja kelompok, siswa yang aktif dalam diskusi, serta hasil belajar yang dilakukan sebelum presentasi dan setelah dilaksanakan sebelum pretest dan setelah pretest. Tindakan dilaksanakan. Yang keempat, tentang pengamatan observasi atau pengumpulan data. Pada tahapan ini, peneliti atau guru apabila ia bertindak sebagai peneliti, melakukan pengamatan dan mencatat semua hal-hal yang diperlukan dan terjadi selama pelaksanaan tindakan berlangsung.
Pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan format observasi atau penilaian yang sudah disusun. Dan yang kelima, tentang refleksi, tahapan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasar data yang telah terkumpul, dan kemudian melakukan evaluasi guna menyempurnakan tindakan yang berikutnya. Refleksi dalam PTK mencakup analisis, sintesis, dan penilaian terhadap hasil pengamatan atas tindakan yang dilakukan. Sekian, terima kasih dari saya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.